mereka bekerja seperti layaknya parodi. Bahkan ada yang sampai sakit, tidak makan, akhirnya menjadi meninggal. Dan bukan sedikit Soekarno di sini. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Soekarno itu, banyakkah di lokasi ini mengenai korin-korin dari korban-korban ketika jalan ini dibangun, Soekarno? Dan seperti apa aja kondisi mereka di masa dulu? Soekarno akan menjawab pertanyaan yang ini. Di sini banyak kan orang-orang kita dibantai di sini. Merdeka! Luar biasa Soekarno ya. Ingat pesan Bung Tomo apa? Merdeka atau mati! Yes. Terus lu bagi anak muda yang nonton ini, akan nggak ada jiwa lo. Jiwa Indonesia lu keluarin. Lu kalau punya mata batin lu lihat di sini. Orang-orang kita dibantai semua di sini. Mereka sangat berinis kesakitan. Tangannya dipotong, dipasung, kepalanya nggak ada. Ini tuh udah raksasa dia. Ya. Soekarno sangat menggebu-gebu karena sangat miris melihat Soekarno menangkap suatu residual di mana pekerja-pekerja meringis kesakitan dan minta ampun, minta tolong, minta ampun, dan yang banyak yang kehausan, kelaparan. Kang Edi, ini tanah Lojinawi kita, Kang Edi. Selesai di sini kita harus hormat, kasih penghormatan buat yang mati di sini. Ya karena mereka memang benar-benar membangun jalan ini dengan menghabiskan sampai nyawa taruhannya. Iya itu. Dan kita sekarang hanya bisa menikmati. Bukan hanya menikmati aja. Sesama kita tuh diadu dengan rupiah, dengan golden, saling bantai. Lagi kalau memaparkan ada sosok ular besar. Ya. Apakah itu memang dari dulu sudah ada? Dari dulu udah ada. Gue nggak nanya lo, namanya Kiranggaskara.
Udah lu diam dulu deh, nanti tunggu gue ekspor enak kan liatnya. Ini sini balik ini. Balik sini ya. Udah gede banget piton. Mungkin dari Kang Asep. Seperti yang Sukarlo bilang, di sini sangat banyak sekali. Dan ketika Sukarlo lagi memaparkan bahwa di sini banyak jerit tangis seperti itu, dan di sini pun ada suara kayak orang sepatu, maaf ya dengan kata lain saya bilang serdadu. Penyiksaannya di sini semua. Yang tadi saya sempat bilang, tadi di situ saya melihat soldadu juga sama Kang Edi sebelum narasi. Dan di sini juga ketika kita lagi begini, Emang dan saya menangkapkan aura kesedihannya, sangat mendalam kesedihannya. kan dari awal kan Ogut bilang sama ente gimana. Ketika mata Ane udah terbuka, Ane tahu mata ada di mana-mana. Bukan mereka aja, sampai yang busuk-busuk pun di sini tahu. Karena aku bisa tembus tanpa ruang dan waktu. Hati lo tangan gue semua. Bisa tahu. Tapi gue bego. Tadi Mas Nakula juga udah mungkin bisa ditanyakan. Tanya nih mana kedua anak indigo ini. Tadi jadi aku sudah melihat sosok di sebelah sana itu kayak orang yang sakitan. Ya. Sakitan. Dia luka-luka badannya, dia pengen Iya benar Nakula. komunikasi sama kita tapi dia nggak tahu caranya. Sudah aku mendengar kayak beberapa teriakan gitu. Tolong saya udah nggak kuat lagi, saya nggak mampu. Pintar aja mata hatinya. Jari dia dipotong semua. Astagfirullah. Nih buat yang Tasun TV, kalau mau make acara program yang lain nih, pakai nih adek gue nih. Aja gua akuin. Masih ada Nakula? Ada lagi nih, tadi Sadeo juga sempat ngomong ke aku di belakang situ. Ada yang orang sudah tua, bongkok, dia tubuhnya bungkuk gitu. Terus dia kayak nyari sesuatu kayak nggak tahu tapi apa, tapi kayak dia bungkuk terus belakangin kita, jadi nggak ngeliat mukanya, hanya membelakangi. Tapi Gede apa kan? ya sekarang kayak mual gitu guys. Aku kayak kayak mau muntah gitu, nggak tahu kenapa. Dan Kang Edi, ini aku rasakan di sini bukan cuma orang tua aja Kang Edi. Sampai anak kecil 10 tahun 11 tahun pun ada Kang Edi. Aku bisa merasakan kayak pedihan mereka gitu. Kayak mereka kesiksa banget ya. Di sini saya mau menanyakan kalau ada narasumber yang tahu bahwa di sini, saya pertanyakan kampung Ciupi emang ada. Beliau sempat tinggal di sini ya lama, jadi sedikit banyaknya beliau tahu mengenai sejarah di sini. Itu ini adalah salah satu tim prop kita juga, Pak Karta. Boleh bergabung bersama kami, Pak Karta? Iya. Oke. Selamat malam, Malam Om. Selamat malam, Pak Karta. Selamat malam. Nah, pemirsa, Pak Karta ini beliau dulu di saat mungkin masih muda ya, pernah tinggal lama di sini. Mungkin beliau sedikit banyaknya mengetahui sejarah di sini menurut info dari mungkin dari orang tua Pak Karta. Mungkin Pak Karta bisa ceritakan yang Pak Karta tahu mengenai lokasi ini, silakan. Ini adalah Jalan Cadas Pangeran yang dibangun oleh Gubernur Jenderal Dendles di zaman Belanda dulu. Ya harus tahu. Jalan ini panjangnya 1 kilometer, ya 1 kilometer. Ini jalan yang cukup banyak menelan korban jiwa di sini. Ya. Dalam rangka pembangunan jalan dari Anyer sampai Panarukan, inilah jalan yang paling heroik, yang paling banyak menelan korban. Ratusan orang warga atau dari Sumedang, yaitu dengan kerja paksa. Kerja rodi berarti ya? Iya, kerja rodi. Ya, disinilah banyak sekali para pahlawan kita mengorbankan jiwa raganya untuk Ibu Pertiwi. pembangunan jalan ini, untuk Ibu Pertiwi. Sebenarnya yang bikin menelan korban ini bukan sosok yang itu, bukan. Sosok si ular tersebut. Dia lewat mobil, ceng lindas balik. Betul.
Sini apa namanya ya? Lebih baik Datu aja deh. Datu itu nggak bisa lu bohongin yang ada di sini. Sini ada kepala buntung. Benar? Ada 3 badannya. Betul. Gue tahu udah. Nih pada mantau kita semua di sini. Mantap nggak? Ekstrem nggak? Kayak gini gue suka men. Dan Tangan. tadi Kang Asep sempat mau bertanya Iya. masalah apa? Kang Asep boleh dilanjut mungkin? Ini ngerokok dulu. Iya. Barusan Oke. Gak apa-apa. berhubung Soekarno sudah tidak Ya, kuat, Soekarno terlalu menguras energi ya untuk di lokasi ini, saking banyaknya mungkin sosok-sosok Polri yang ingin berkomunikasi. Mungkin kalau misalkan secara kasat matanya secara manusia benar-benar antri ya. Mohon maaf misal sehingga Soekarno hampir lepas kendali dan Soekarno sekarang mencoba menetralisir dirinya sendiri ya di pos 1. Boleh dilanjut Kang Asep? maaf tadi saya sempat mendengar bahkan jelas di telinga saya ada sebuah kampung namanya Ciupih. Itu saya makanya saya mau mempertanyakan kepada Pak Karta, berhubung Pak Karta orang sini pribumi asli kan, barangkali tahu beliau keadaan apakah di wilayah sini itu ada namanya kampung Ciupih apa di mana, saya juga tidak tahu, cuman saya mendengar di sini bahwa ada emang seperti itu. Kali ini Nakula Sadewa akan menelusuri mungkin beberapa meter di jalan ini yang menurut mereka dan Kang Asep energinya yang begitu kencang sebagian sebelah mana, dan tentunya ditemani oleh Pak Karta ya. Pak Karta tolong ditemani. Karena saya akan memberikan kesempatan pada Nakula Sadewa untuk sekaligus menggantikan posisi saya pada malam hari ini untuk ekspor ya. Jadi tolong didampingi Kang Asep ya, Insya Allah, sama Pak Karta yang di jalan juga Pak Karta ya, demi keamanan karena ini kan pinggir jalan. ya. Dan Nakula Sadewa gimana, udah siap ya? Insya Allah siap. Sini ya. Baik pemirsa, Nakula Sadewa Kang Asep dan Pak Karta akan menelusuri panjang jalan ini mungkin sampai di mana titik menurut mereka rasa cukup ya. Iya. Jadi jangan kemana-mana, saksikan terus penelusuran kami Dimensi Alam Gaib official. Kalau ada takutmu dengan silakan. Ya, menurut mitos masyarakat di sekitaran jalan ini memang cukup sangat signifikan lah. Dan baru kali ini saya juga Ada aroma lagi ya. oh ya. Apa itu? Oh, binatang kucing. Kucing hutan. Barusan Mas Dewa mencium bau ya? Iya, Yang sangat- sedap. Tuh berarti kalau kayak gitu ada apa tuh Kang? Maksudnya gimana kok tiba-tiba ada loh? Iya ya. Tapi sosoknya yang ini belum bisa menunjukkan ya. Apa yang tadi itu? Oh mungkin Mungkin yang ngikutin tadi kita ya, kali. itu ya. Dia mau Soalnya ngasih tadi- tahu bahwa dia ada di di sini. sini. Ada di sini. Soalnya tadi juga hancur kan wajahnya, Betul. sangat luar biasa. Tapi Kang, ya Allah, aku bener-bener ini aku ngerasa nih kayak mereka tuh masih ngeliatin kita nih sampai Iya. sekarang nih mereka. Dan jalan pun Ikutin kita gitu. serasa gimana kita ya? Aduh, kayak gimana ya? sih kalau Iya. Mulai. Ini berarti dulu nih dibikinnya pakai alat sadarnya doang ya Pak Karta ya? Iya. Hanya Kayak cangkul, cangkul. linggis, dan orang sudah bilang belincong. Ya, Itu belincong. Oh, berarti namanya- belum ada kayak traktor zaman dulu belum ada. Belum Ya? ada. Kasian banget sih. yang dipaksa Aku ngeliat ini jari udah nggak ada deh, jari putus semua itu. Dan saya pun bukan mengada-ngada, memang dari tadi menangkap kesedihan yang luar biasa. Terus menangis ya, Kang? Iya, pengennya sih menangis dari tadi juga. Semenjak saya masuk ke sini udah sangat sedih saya juga. Gak tahu kenapa, mungkin residual mereka emang seperti itu dan keadaan mereka ada. Memang kehadiran mereka memang seperti itu juga. Dan mereka pun dia bilang tidak mengganggu sama sekali sama yang lewat-lewat itu. Cuman sesekali kalau misalkan ada yang menampakkan diri itu ke pengendara itu mungkin sebagian ada yang iseng-iseng gitu, cuman nggak terlalu itu. Sebenarnya sosok di sini sih bilang positif,
Ya itu. Ini aku merinding banget ini. Iya. Itu nih saya juga. Iya. Di tempat-tempat lain tahu Iya. sendiri kan saya Iya. jarang kayak seperti ini. Dan Sampai sini nih Kang, aku merindingnya tuh. menandakan gesekan energi di sini Wah. sangat kuat gitu. Iya sih Kang, sini Kang, aku ngerasa nih. Kan ya, Dari sini nih tuh. betul sekali itu masih ada tuh baik. Iya, Hitam kan? iya betul. Aduh, ya Allah. Tadi takut Jangan takut di, bual. jangan di itu. Ah, dah. Oh, tuh di atasnya lagi itu juga sebelah sana ada tuh. Nah, Nah, di situ. Itu putih ya? Iya, putih itu mah. Atas itu. Mas. Ya, abaikan saja. ya jangan itu kayaknya Soalnya kurang terlalu- positif. itu energi dari luar sih. Itu berarti bukan korban-korban dari Bukan. kejadian ini ya, Sebab- Jakarta ya? Sebab ini kan bukit, satu bukit yang Pakarta ya, ke atasnya soalnya nggak ada pemukiman lagi kan. Gelap banget. Belakangnya. Boleh bisa nyebrang kelasnya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Numpang lewat. Dan perlu Mas Nakula, Mas Sadewa aja. Ini di bawahnya ini cadas. Ini cuman ada bagian yang numpang tanah dan seperti ini ada. Jurang maksudnya Kang? Itu jurang ke bawah. Di bawah kan ada jalan lagi. Itu dibilang jalan apa ya? Tadi saya sempat dari sebelah sana atau sebelah sana itu ya. Lihat curam banget gitu, jauh lah. Saya juga sampai nggak kuat gitu tadi itu. Ada sih, saya juga mual di sini. Iya, makanya. Boleh kita coba jalan lagi? Boleh, ayo. Sangat tidak nyaman soal di posisi kita sekarang ini. Mungkin hanya sedikit aja dulu ya. Ya, nggak apa-apa nggak Kang. apa. Tidak terlalu jauh karena kita juga harus sama-sama memperhatikan keamanan kita juga ya. Iya, betul banget. Kita harus keselamatan nomor 1 ya Pak. Betul. Oh, ini sangat dalam ya Pak ini ya? Di dalam. Dalam banget. Nanti Iya, di sebelah sana bisa lihat lah. Itu Karena warga di sini tidak ada yang berani kalau malam melintasi di sini dengan jalan kaki. Bapak aja juga sebagai orang asli di sini tidak berani. Ini karena ini ada teman-teman dari Jakarta, otomatis ya udah. Iya. Bapak sebagai tuan rumah coba. Tapi ya itulah, Bapak juga tidak bisa melepaskan atau mengizinkan sampai jauh ke sana. Iya. Dengan cara berjalan kaki menelusuri. Jadi Iya. terbang di sini. Ada yang terbang. Iya. Dari sini ke sini. Warna putih. Putih itu. Putih itu tadi. Itu sampai Dari sini ke sini nih. Sini. Iya. Jangan sana dah, udah kayak dari kasih tahu kita jangan ke situ. Iya. Ya udah. Oh, udah. nggak apa-apa, kita terobos aja. Soalnya durasi dulu. Mas Nakula ya, Iya. tadi barusan lihat sesuatu yang terbang gitu. Ya, aku deg-degan menit nih. Deg-degan ya Allah, astagfirullah. Langsung bentar deh. Udah sekarang. Biasanya kalau menunjukkan begitu itu sebagai tanda ya mohon maaf sebagai tanda tak ya diizinkan bebas. Sampai di situ dulu. Pemirsa di rumah, ini Mas Nakula mengalami benturan energi sama sosok-sosok dan yang penghuni di sini, dan saya pun merasakan begitu kencangnya, begitu hebatnya, begitu dahsyatnya sosok-sosok yang ada di sini, dan kita udah dikelilingi di belakang kita, di depan kita udah banyak, dan aman. Lebih baik break dulu ini, soalnya takut. Baik dulu, Pak. Udah. Baik dulu. Soalnya di sini udah mulai nggak kondusif. Ya, baik dulu, Pak. Kita lebih baik Ya udah, kita ke balik ke pos dulu. Ayo, ya. Ya Allah, masih. Hiraukat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada yang di atas.
Kamu nanti lagi ngomong jejak banget apa? Tadi barusan ada suara-suara gitu ya? Iya. Residual energi katanya. Lu kakek pernah di sini deh. Iya. Pernah ngobrol deh. Dengan posisi yang sama. Iya. Kakek. Ada yang benar discussion dosen. Kenapa? Udah nyalain lagu ginian mengundang. Kamu menghadapi orang. Iya, leluhurnya. Seperti ini yang mendampingi Soekarno. Gak usah panik. Ngapain? Kita tidak Iya, KTT. Dan sosok mereka juga karena banyak. Iya, memang ada. Iya, memang itu. Tidak ada yang kuat. Iya, iya benar. Terima kasih ya. Apa panggilnya apa? Datuk ya. Terima kasih Datuk udah mengingatkan kami dan kami merasa lalai juga. Terima kasih ya. Tugasi kami semua. Bebaskan mereka yang kami. Nanti kami akan mendoakannya dengan cara kami. Datuk maunya kita berdoa buat yang korin-korin di sini. Ya, nanti saya akan doakan, saya akan pimpin doa di sini. Ada apa lagi pesan Datuk buat Jangan pernah memperkatakan diri orang hebat. Kami tidak merasa dan kami tidak mengatakannya kepada siapapun dan bagaimanapun. Bebaskan mereka. Baik, saya akan bebaskan mereka. Iya, iya, iya. Iya. Ya, terima kasih Datu ya, sudah mengingatkan kami semua dan kami khawatir ada sesuatu yang terjadi sama Suhu Karlo dan mohon Datu segera keluar ya. Atau yang ngasih tahu anak ini dengan bisikan. Atau di keraton. Raja itu semua teman Atu. Kalau kalian mengkhianati, berubah dengan agama lain, Mandawatu akan membunuh kalian. Paham? Ya, paham. Tetap bertahan di muslimmu. Ya iyalah. Sekalipun nyawa ada taruhannya kami tidak akan ingkar dan kami tidak akan mengkhianati dan kami tidak akan pernah ingkar dari keislaman kami. Ini yang terakhir. Yang kencang. Takbir! Allahu Akbar. Adil kata Lino. Baculamin ke surga. Basahnya ke mata. Aus! 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 Ah! Minum. Baunya minta ampun. Aduh, pemirsa,
Ini Mas Nakula dari tadi udah mengalami beberapa kali benturan energi. Astagfirullah. Jadi ada yang gerak lagi. Aku biarpun aku nggak cara sana, aku bisa langsung Kang. Bang ya. Iya. Assalamualaikum. Barusan di situ ada sosok dan sampai menimbulkan suaranya juga. Biasanya sepengetahuan oh iya. Baik pemirsa. Baik pemirsa, dikarenakan kita udah mau menjelang subuh dan keadaan Mas Nakula juga sangat mengkhawatirkan, soalnya dari tadi beliau mengalami benturan-benturan energi yang cukup kuat, dan demi menjaga keselamatan terpaksa dan kami hentikan, dan berhubung waktu juga udah Coba sebentar lagi. udah mau subuh ya. Oh ya, udah jam 3 lebih ya. Iya. Lebih 15 menit. Saya juga sudah melampaui batas saya ya, pemirsa. Ya. Mohon maaf. Demi keselamatan kami semua bersama, jadi sekiranya kita Ya, kita perhatikan. berhentikan saja. Kita balik lagi ke pos aja. Action. Oke, sekarang kita mau balik lagi ke pos 1. Ya, karena udah seperti ini ya, kita akan jalan balik lah ya kan. Ya, putar balik karena berhubung waktu udah habis, dan alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan keselamatannya. Kang itu di situ udah ada yang Ya, nyala-nyala. abaikan saja. Kami bertiga sejak pamit undur diri, dan saya Asep. Saya Nakula Kusler. Saya Sadeo Kusler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalahkan rasa takutmu dengan keimananmu. Pemirsa, ini kita sudah selesai akhirnya menelusuri Cadas Pangeran ya, jalan yang banyak banget sejarahnya dan banyak banget pengalaman baru yang sangat menyeramkan ya, dan banyak banget penampakan yang kita lihat ya Do ya. Betul sekali. Terus juga tadi itu aku ngeliat kayak banyak banget arwah-arwah itu, tapi bukan sebenarnya dia itu bukannya arwah Deo, dia Itu tuh jin ya? jin Deo, tapi menyerupai seperti arwah. Korin lah ya, korin betul. Jadi ini juga sudah jamnya udah mau azan subuh ya, jadi kita terpaksa menghentikan penelusuran kita di Cadas Pangeran. Dan pokoknya jangan lupa selalu saksikan kami di Official Carol Mystery hanya di YouTube ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalahkan ketakutanmu. Ulang dulu. Baik pemirsa, jadi kita ini udah berhubung mau azan subuh ya, jadi kita harus menghentikan penelusuran kita ini. Tapi kita dari tadi ngeliat banyak banget penampakan ya, Iya, banyak insiden gitu. sampai kru-kru pun banyak yang merasa diganggu banget. Betul, energinya pada bentrok semua karena emang di atas tuh energinya, ya Allah kasihan banget deh, negatif Parah. banget karena pada kasihan gitu, mereka pada berteriak minta tolong. Yang aku rasain sih itu pokoknya kayak kesedihan ya deh, kesedihan kayak Betul. gitu. Dan penampakannya, aduh mohon maaf, mukanya hancur. Tuh, Terus ada yang jarinya dipotong ya. dari dipotong-potong. Terus juga tadi yang paling aku takut itu aku lagi jalan, aku lihat ada kuntilanak terbang. Itu yang bikin aku bener-bener kayak wah gak kuat deh. Aku langsung muntah kan tadi kan. Muntah itu kamu ya. Iya makanya Karena itu. gak kuat. Paling pesan dari kita ya sebagai anak muda, ya kita harus tahu lah sejarah ya, kalau Betul. sejarah Indonesia gimana pengorbanan orang Indonesia zaman dulu ya kok. Dan kita ya harus bisa lebih menghargai para pengorbanan-pengorbanan bikin jalanan seperti ini, jalanan yang di Anyar Panarukan. Kita harus bisa lebih menghargai ya. Pokoknya ya kita juga harus bantu-bantu doa, dan ya ini benar-benar experience yang kita wow banget ya Dew. Ya wow, serem sih banget ya. Ya, karena kita tahu intinya mereka tahu kita di sini, kita tahu mereka ada juga gitu ya. Iya. Tapi jangan lupa saksikan kami di YouTube Official Carol Mistis. Kalahkan rasa takutmu dengan keimananmu. Rasa takutmu dengan keimananmu. Coba, iya. 1, 2, 3. Kalahkan rasa takutmu dengan keimananmu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Baros di acara penelusuran Dimensi Alam Gaib Official Carlo Mistis. Pemirsa, kali ini saya berserta tim sedang berada di Kabupaten Sumedang. Tepatnya di sini ada salah satu jalan yang cukup fenomenal mengenai mistisnya dan beraneka ragam cerita-cerita mengerikan, yaitu Cadas Pangeran. Pemirsa, di sini mitosnya di jalan ini sejak dahulu kala banyak sekali menelan korban ketika saat pembangunan jalan tersebut. Dan bahkan menurut rumor masyarakat setempat, jalan ini dihuni oleh sosok ular besar dan satu harimau yang cukup menakutkan. Bahkan menurut informasi dari warga setempat, di jembatan tepatnya di Pangeran Cadas ini disanggah oleh semacam benda pusaka, yaitu Trisula. Nah, seperti apa penelusuran kami? Tentunya saya akan mengajak dua bintang tamu yang tampan-tampan, yaitu Nakula Sadewa. Namun mereka akan menemani saya dan sekaligus menggantikan saya untuk melakukan penelusuran di Jalan Cadas Pangeran. Seperti apa mitos-mitos yang berkembang, saya akan langsung tanyakan kepada Suhu Carlo seperti apa penjelasan Suhu Carlo dan Kang Asep tentunya. Jadi jangan kemana-mana, saksikan terus penelusuran kami Dimensi Alam Gaib Official Carlo Mistis.